pengertian Roh Kudus ini ya. Jadi kita perlu diarahkan, dikasih pengertian. Memang saya nggak ini sih, nggak pasti. Cuman dia yang dapat kita ini kita sampaikan ya. Kita lahir ke dunia sudah membawa dosa, ya, dosa turunan. Firman Tuhan juga berkata, kita dibentuk dari kesalahan. Ada itu ya, pernah baca? Kita dibentuk aja di dalam rahim sudah dalam kesalahan. Berarti kesalahan kan berarti dosa ya. Jadi kita dibentuk aja sudah dalam kesalahan, turun ke dunia lahir ke dunia membawa dosa turunan dari Adam dan Hawa, dari nenek moyang, dari orang tua, belum lagi ke kita. Lahir kita sampai hari ini ada banyak yang kita lakukan dosa ya. Jadi di sini lewat pentahiran ini Tuhan katakan ketika kita masuk ke air ini Tuhan akan berikan kita hati yang baru, roh yang baru, hati yang keras diubah menjadi hati yang taat. Jadi karakter yang kita bawa pasti ada banyak keras hati, apalagi orang Batak ya khususnya keras, yang dilakukan keras kepala, tidak tengkuk seperti orang Yahudi. Kami bilang banyak orang itu bilang orang Batak Yahudi Indonesia. Nah, saya bukan menyalahkan orang Bataknya, dan memang itu dari atasnya. Saya sendiri juga orang Batak, ya. Nah, jadi itulah. Jadi ini perlu kita datang ke Tuhan lewat pentahiran ini supaya kita boleh dibersihkan dari semua kenajisan kita yang tadi dosa turunan dan dari semua berhala-berhala. Ya, dulu nenek moyang kita karena begitu agama ya, kepercayaan ke Tuhan ini masih percaya dengan penyembahan berhala. Ketika ada makanan bawa dulu ke kamar, ke atas lemari disimpan biar datang nanti nenek moyang katanya makan itu. Ini penyembahan berhala. Itu dosa yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Tuhan sangat benci dengan dosa penyembahan berhala ini karena kita menduakan Dia. Dosa yang paling benci Tuhan. Banyak dosa berhala, bukan cuma itu dosa berhala. Kita mengutamakan sesuatu pun dalam hidup ini itu sudah berhala. Mengutamakan suami, mengutamakan anak, daripada mengutamakan Tuhan itu sudah berhala. Jadi mari kita belajar ya. Kita juga belajar dalam panggilan Tuhan itu belum pintar, tetap belajar. Yang namanya berhala, oh iya ya, berarti aku ini berhala dong. Aku terlampaui sama anak. Nah, kita juga ini kok belajar. Nah, padahal firman Tuhan katakan percaya saja. Kita harus percaya pada Tuhan bahwa Tuhan sanggup. Ketika kita sudah percaya ke Tuhan, datang ke Tuhan, yang ininya Tuhan urusin semua nasibnya. Karena memang firman Tuhan berkatakan Matius berapa itu yang 3 ayat 33 yang dibilang carilah dahulu kerajaan Matius 6 ayat 33 dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan. Kalau kita sudah mencari Tuhan, persoalan anak, persoalan suami, Tuhan akan percaya saya alami. Memang tidak gampang, tidak langsung kayak balik tangan langsung jadi, tidak. Ada proses yang kita harus lalui. Ya seperti tadi, hati yang gampang inilah sedih, hati yang gampang kecewa, kesal. Nah, itu proses untuk memurnikan iman kita. Bahwa iman kita benar-benar percaya hanya kepada Tuhan. Tidak dengan persoalan yang ada di sekeliling. Jadi lewat pentahiran ini nanti Tuhan akan ubah kita. Yang penting ketika datang di pentahiran di air, nanti turun di air, berdoa sendiri dulu apa yang mau kerinduan kita ke Tuhan, sampaikan. Nah, nanti kita tahirkan, kita tidak bisa berdoa lagi, hanya pandang Yesus. Kita hanya mengingat Yesus saja.
bahwa Yesus ada. Itu yang membereskan setiap, memulihkan setiap penyakit, membereskan setiap persoalan kita dengan cara Tuhan. Ya, inilah pentahiran. Pentahiran itu dibersihkan, Iya. dikuduskan, Dari artinya segala kenajisan. segala yang masuk ke dalam tubuh kita ini, kita kan tadinya kita supaya apalagi orang-orang Batak ya ingatnya, kalau misalnya warung, ada warungnya ambil supaya laris. Bukan kita nggak tahu firman, tapi belum kita memahami apa tujuannya firman Tuhan ini, kita dilarang melakukan ini. Jadi tadinya kita kayak Amang inilah, aku kalau lama-lama nggak ketemu dengan kita, yang dicari apa? Pasti pergi ke dukun. Karena apa? Hatinya sekarang sudah gondok. Aku begini, kok dua terus ya, sudah begini. Apalagi datang dari sini ngomong, itu mah dibikin orang, itu mah dikirim ya. Mungkin akhirnya membuat kita jadi putus asa. Nah, pergilah kita ke sana. Nah, tapi tujuan kita kan bukan mau nyalakain orang supaya kita sembuh. Tapi karena itu pemahaman kita dengan firman Tuhan masih salah. Karena kita belum begitu memahami di atas daripada segalanya adalah Tuhan. Tuhan yang menciptakan dunia ini dan seisinya. Nah, kenapa kita bilang kok ada orang pintar? Ya, kalau kita memang pergi ke sana, pada saat itu kita disembuhkan. Tapi sementara, nanti juga kita bisa lebih lagi daripada sebelumnya. Nah, sekarang gini Amang, besok atau nanti malam masih ada kerasa itu, Amang jangan bersungut-sungut. Dan misalkan diizinkan sampai 2 hari ini masih seperti itu, masih ada sakitnya, jangan bersungut-sungut. Baca firman Tuhan, kita terus baca firman Tuhan. Orang yang rajin baca firman Tuhan, apapun tidak akan masuk kiriman-kiriman orang. Sekalipun kita tidak memahami, tidak akan bisa kita pahami semua. Kadang-kala kita baca seperti baca koran. Tapi lama-lama nanti ketika kita baca, ada nanti Tuhan berbicara lewat firman Tuhan ini yang menyentuh hati kita. Oh, aku seperti ini. Akhirnya kita datang kepada Tuhan, kita bersujud kepada Tuhan, kita menyerahkan kepada Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan masih memberikan kesempatan buat Amang panjang umur, Amang mau dipakai Tuhan. Relakan hati Amang, relakan apa maunya Tuhan. Apalagi Amang kalau minta nanti kepada Tuhan, Tuhan berikan aku kesempatan, aku mau jadi saksimu. Aku mau melayani Tuhan. Iya. Jadi nanti akan Tuhan bukan hanya itu Amang melayani Tuhan. Iya. Lewat tindakan kita di rumah, lewat kita cara ngomong kita ke anak, ke keluarga, kita sudah melayani Tuhan Amang. Bukan hanya di mimbar melayani Tuhan. Bukan. Salah. Persepsi kita kalau kita hanya di mimbar melayani Tuhan. Kalau kita di mimbar sana melayani Tuhan, tapi kelakuan kita di rumah amburadul, berarti kita menghina Tuhan juga di situ. Menghina Tuhan kita. Harus jadi berkat hidup kita. Tapi bukan bisa kita langsung bisa berubah mah. Kita diproses sedikit demi sedikit. Proses kita mau direlakan hati, direlakan hati dengan proses Tuhan. Artinya pentahiran ini dibersihkan, disucikan, dimurnikan, dikuduskan. Akhirnya kita yang kita makan apapun selama ini yang berhala-berhala kita nanti dilepasin di situ. Makanya tadi Inang bilang, Eda ini bilang, berdoa nanti sebelum kita ditenggelamkan apa yang kita inginkan ke Tuhan. Tapi terutama kita minta ampun kepada Tuhan. Jadi kita sudah datangnya kalau secara daging, ya ingin banget. Tapi karena itu nanti diubah Tuhan, bisa kita nanti mengalami ada mujizat dia itu. Bisa. Padahal itu bekas air hujan tadi kan. Jadi kita percaya apapun yang terjadi, bagaimanapun nanti Tuhan berbicara di dalam hidup kita, hanya ada satu yang kita relakan. Kita apa maunya Tuhan. Artinya gini, kita jangan takut mati. Kematian itu hanya hak Tuhan. Tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Hanya kita minta. Ya, Tuhan izinkan aku kesempatan bertobat. Bertobat, aku mau datang. Aku mau benar-benar datang. Bertobat, mau melayani Tuhan kasih kesempatan itu buat Amang sisa hidup rajin Amang ke gereja. Doa pagi, bangun Amang jam 4.
walaupun kita nggak tahu ujian, adalah bahasa bakat yang kadang ada ujian itu yang Menyentuh kita itulah yang kita nyanyikan. Lama-lama kita nanti turun. Dinikmati kata-kata pujian itu. Tanpa kita sadar ya air mata kita bercucuran. Karena di dalam pujian kan ada kuasa. Iya. Kita harus imanin Ya itu. udah lainnya, udah mengerti lah ya. Pentahiran ini kita dibersihkan, disucikan, dikuduskan. Tapi tidak ada kita ini yang kudus sampai kapanpun. Tapi kita menuju ke sana. Iya. Iya. Hanya Yesus yang ya. Jadi apapun nanti kalian pergumulannya, berdua nanti di situ kita dengarkan ya. Jadi kalau nanti kita udah mau masuk ke air, aman ini dulu. Aman itu terakhir. Amat dah pasal mengaligadian. Nomor dulu teh. Maksud itu mau lamanian mau kan kita rapi bagaimana nih? Berfian. Terakhir. Asal bunyi terlangsung menahan Jadi itu nanti keluar ramang ini kita lepasin bajunya semua dipakai kita urut nantinya. Kan nanti ke air kan jadi dingin. Kan tadi kami itu yang bikin makanya telah Ini hangat kalau diolesin ini jahe ini kan ini. Jahe nanti kita gini jahe minyak urapan orang ini tambah tadi minyak apa? Ini Mungkin supaya lama dipakai banyak. Tadinya kita mau bikin ini tadi minyak urapan ini sama anggur yang sudah kita keluarkan. Jadi darah Yesus yang berkuasa. Jadi maksudnya itu nanti keluar raman ini dari itu nanti kita urakin lagi di atas. Jadi nggak mendidih dan nggak lama nanti kita pegang raman ini. Tapi nanti ada kan itu minggu kedua bulan depan setiap bulan ada itu. Kali nanti ada kiriman jadi ini malam jadi nggak mengganggu pekerjaan. Ada takut dong? Ada sesuatu. Ada sesuatu bilang. Saya dulu gitu Inang. Iya. Ada sesuatu tapi dilawan. Tapi inang lawan. Lawan dia. Nggak biarin berdarah takut juga. Jangan turunkan kakinya berani. Jangan karena jabatannya ya, ada tahu kan ya karena aku sih tua. Enggak. Ya. Jadi berarti nggak ada. Berarti ada sesuatu. Iya. Itu lawan itu setan itu takut ya supaya pelayan supaya Tuhan memakai itu lebih buat pentahir ini nanti. Itu aja. Kayak tadi Jangan. yang ceritain tadi ada yang kesenggol sedikit. Ya. Pekerjaan iblis itu tidak Aku pernah. berangkat tadi kan udah ada feeling gitu. Iya, Tapi pekerjaan iblis itu. penting aku. Iya. Hujan inang tadi kami keluar dari rumah nggak bisa. Begitu besar banget, tapi kami kerja. Nah begitu kita sampai di sini, kok hujan lagi ya dikira orang itulah kita nanti kayak berbohong kayak gimana. Sekuat banjir jalan. Tapi kita minta ampun kepada Tuhan. Kami mau melayani pekerjaan Tuhan berhentikan. Berhenti dulu setengah. Datang lagi deras. Ya sampai di sini nggak ada hujan. Persiapkan ya. Ya. Lawan itu pekerjaan itu menghalangi ada itu. Karena semua rencana Tuhan baik bagi kita. Ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur Bapak, Kau sangat baik di hidup kami. Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Tiada yang seperti Engkau Bapak. Sore hari ini Tuhan, saat ini kami mau Tuhan melakukan pekerjaan Tuhan, melayani saudara-saudara kami Tuhan yang rindu untuk ditahirkan, dilepaskan dari semua sakit penyakit dari semua keterikatan mereka. Terima kasih Bapak untuk waktu dan kesempatan ini. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kami. Pakai kami Tuhan dengan luar biasa karena kami tahu ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Mari Roh Kudus, Engkau bergerak di hidup kami, pakai kami Tuhan. Sehingga setiap saudara-saudara kami yang ditahirkan Tuhan malam ini, mereka boleh mengalami kelepasan yang daripada Tuhan. Mereka boleh mengalami kelegaan. Mereka boleh mengalami pemulihan, kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan malam ini di tempat ini luar pentahiran ini. Terima kasih Bapak buat saudara-saudara kami Tuhan yang mau ditahirkan Bapak. Kami bersyukur, kami percaya semua karena pertolongan Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat, tidak kurang sesuatu. Mari Bapak, di dalam kesiapan, dalam kerinduan hati mereka Tuhan, Roh Kudus bekerja. Setiap roh
kenajisan yang ada di air ini. Karena Tuhan kolam ini umum Bapak, dipakai orang-orang Tuhan Yesus. Bapak saat ini kami minta para malaikat menyapu bersih setiap kuasa-kuasa sejahat, setiap roh jahat yang bukan daripada Tuhan saat ini diperintahkan keluar dari air ini dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Air ini kami percaya Tuhan dengan kuasa Tuhan diubah menjadi darah Yesus yang berkuasa, sehingga ketika kami turun Bapak di air ini, kami akan merasakan kuasa Tuhan bekerja. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan puji dan namamu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita katakan amin. Kalau diperlukan gayung dan ember sudah ada ini. Tapu bolong mah turun tadi tak pernah turun aku kalau saya gincang mau. Tapu bolong kah? Enggak bagi baju bayar. Haleluya, 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 begitu rendah hati dia Tuhan menyerahkan hidupnya Tuhan lewat pentahiran ini Tuhan Yesus. Tuhan jamah Bapa biar lewat pentahiran ini mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Jadikan Tuhan hamba-Mu ini Tuhan jadi pengikut-Mu Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh hanya menyenangkan Tuhan Yesus di dalam hidupnya Tuhan Yesus. Pakai Tuhan dia Tuhan, berikan kesempatan untuk bertobat sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Berikan kesempatan buat perbaiki Bapak beserta dengan anak-anaknya, Kau ponakannya, cucu-cucunya, keluarganya Tuhan yang Kau pakai mereka Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada-Mu Tuhan Yesus yang terhilang Tuhan, yang tidak mengenal Engkau Tuhan, jadi mengenal Engkau Tuhan lewat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan anak-anak ini Bapak. Kami percaya Tuhan, keluarga ini dipulihkan, keluarga ini dibebaskan, keluarga ini disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan telah mengubahkan air ini menjadi darah Yesus yang berkuasa. Hari ini Pak Purba tidak mengalami kedinginan. Amin. Ada sesuatu mujizat Tuhan. Amin. Akan mengalami ada kehangatan, ada kelepasan Tuhan, ada kelegaan di hati,
nama Tuhan di pikiran, di jiwanya. Cengkeram Tuhan, jiwa rohnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk air kolam ini. Kuduskan Bapak dengan kuasa darah-Mu Bapak. Dari setiap lapisan tanah, lapisan air, lapisan batu, segala roh jahatnya kami injak dalam nama Yesus. Kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Saat ini dengan iman kami mengubah air ini menjadi darah Yesus berkuasa. Karena kami percaya Tuhan, firman Tuhan Wahyu 11 ayat 9, seorang hamba Tuhan dapat mengubah air menjadi darah Yesus berkuasa. Saat ini kami percaya air kolam yang akan kami pakai untuk mentahirkan ini telah diubah menjadi darah Yesus berkuasa. Sekalipun Tuhan dalam penglihatan jasmani kami, air ini air biasa, namun satu hal, kuasa Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja di tempat ini, mengubah air menjadi darah Yesus, sehingga boleh mentahirkan, melepaskan, membebaskan keluarga saudara kami yang ditahirkan hari ini Tuhan Yesus. Mereka boleh dipulihkan, disembuhkan oleh darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terpujilah namamu Bapak. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan papak dulu. Belum aja lama. Katanya iya bilang. Kita bilang tadi nanti Amang ini udah diganti bajunya. Nanti kan kalau mereka tidak ada yang ganti bajunya, ganti dulu bajunya dipakai baju. Nanti udah selesai kita baru kita. Oh udah selesai nanti loh kan? Jangan kita naik ke atas sebelum selesai dulu. Masuk tuh tali. Kendor masuk tuh. Belum selalanya tadi kencengin Pak talinya. Jangan lepas. Oh, iya betul. Iya. Ada talinya Pak. Ada itu. Ya, abaikan aja itu ya. Abaikan aja itu. Atau saya bilang supaya dikecilin. Tak pola teh. Iya. Kita lebih keras aja nyanyinya. Iya, soalnya belum pernah. Dari tadi diuji kita hujan segede-gedenya. Coba Amang pelan-pelan dulu bikin kakinya sambil berdoa dulu tadi. Ya biar jangan langsung ya bisa Itu dulu, duduk di situ. dulu lagi nanti. Nanti dulu. Dulu baca. Nanti Amang itu duduk di situ. Iya. Jadi kita masih gede. Laporan pasan saya lebih. Hah? Manifest. Udah ada sih, gue manifest mana? Haleluya. Dalam
Tuhan Yesus menyembuhkan. Tuhan Yesus menyembuhkan. Tuhan Yesus menyembuhkan. Haleluya, 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 Salah alamat kau. Tuhan Yesus menyembuhkan. Tuhan Yesus menyembuhkan.
dilahirkan ada jabatan. Tuhan Yesus menyembuhkan